Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Fisika Asyik YouTube channel bersama Ibu Fitri. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Di video kali ini kita akan membahas terkait usaha dan energi. Pernah nggak sih teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dikatakan bahwa kita belum melakukan usaha. Kenapa bisa begitu ya? Padahal kita sudah lelah berjuang loh. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah video ini sampai selesai. Dalam ilmu fisika, usaha dinyatakan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, itulah sebabnya kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sekuat apapun kita memberikan gaya, jika mobil tidak berpindah, itu berarti kita tidak melakukan usaha, atau usahanya sama dengan nol. Dan satuan usaha adalah joule. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu usaha, mari kita bahas cara menentukan usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan membahas besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahannya. Misalnya, saat kita mendorong stroller adik saat sedang berjalan-jalan di sore hari. Gaya yang diberikan oleh tangan kita sejajar dengan arah perpindahan stroller. Pada peristiwa ini, usaha dapat kita tentukan dengan persamaan W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter.
Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Misal, seperti kamu sedang menarik mobil mainan menggunakan seutas tali, sehingga membentuk sudut antara gaya yang diberikan oleh tangan kita dengan lantai. Pada peristiwa ini, usaha dapat ditentukan dengan persamaan W sama dengan F cos theta dikali S, dengan W adalah usaha satuannya Joule, F gaya satuannya Newton, S adalah perpindahan satuannya meter, dan theta adalah sudut antara arah gaya dengan arah perpindahan. Kasus ketiga, yaitu besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahannya. Contohnya, seorang kurir memindahkan barang dari lantai ke suatu tempat secara horizontal, maka gaya yang diberikan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, usahanya dapat kita tentukan melalui persamaan W sama dengan F cos theta dikali S. Karena sudut yang terbentuk antara gaya dan arah perpindahan adalah 90 derajat, dan nilai dari cos 90 derajat adalah 0, maka usaha yang kurir tersebut lakukan sama dengan 0. Lalu bagaimana besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, seperti saat kita mendorong tembok dan tembok tidak berpindah? Ingat ya, di awal kita sudah membahas, sebanyak dan sebesar apapun gaya yang kita berikan, namun tidak menyebabkan benda itu berpindah, itu artinya kita tidak berusaha atau usaha yang kita lakukan sama dengan nol. Kasus yang terakhir yaitu cara menentukan besar usaha jika diketahui grafik gaya F terhadap perubahan posisi delta X. Cara menyelesaikannya sangat sederhana dan mudah loh, yaitu dengan cara menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara untuk menentukan usaha. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk selanjutnya, kita bahas terkait energi. Apa sih energi itu? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Jadi, usaha dan energi itu saling berhubungan ya guys. Untuk melakukan usaha, kita membutuhkan energi. Satuan energi adalah joule. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bentuk-bentuk energi. Pada dasarnya, ada banyak bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Namun, pada video kali ini, kita hanya akan membahas 3 bentuk energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya terhadap titik acuan. Contohnya, posisi kamu saat mengendarai sepeda melintasi bukit, atau buah apel yang berada di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dapat dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H, dengan M adalah massa, satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan, satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas yaitu energi yang tersimpan karena perubahan bentuk pegas akibat gaya tarik maupun gaya dorong. Energi potensial pegas dapat dituliskan dalam persamaan EP sama dengan setengah F dikali delta X, atau bisa juga
EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat, dengan F adalah gaya tarik atau gaya dorong satuan Newton, K adalah konstanta pegas satuan Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pegas satuan meter. Bentuk energi selanjutnya yaitu energi kinetik, atau energi yang dimiliki benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Begitupun sebaliknya. Energi kinetik dapat dituliskan dalam persamaan EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, dengan M adalah massa satuan kilogram dan V adalah kecepatan satuan meter per sekon. Bentuk energi yang terakhir yaitu energi mekanik. Energi mekanik yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya atau dapat dinyatakan sebagai penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Secara matematis dapat ditulis EM sama dengan EP ditambah EK. Karena EP itu adalah M dikali G dikali H dan EK sama dengan setengah MV kuadrat, maka EM sama dengan setengah MV kuadrat ditambah M kali G dikali H. Dengan M adalah massa satuan kilogram, V adalah kecepatan satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan satuan meter. Jadi gimana teman-teman? Sudah tahu kan apa itu usaha dan energi dalam fisika? Nah, setelah teman-teman memahami apa itu usaha dan energi, sekarang mari kita akan membahas hubungan antara keduanya. Yang pertama, hubungan antara usaha dengan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial, atau W sama dengan delta EP. Delta EP adalah EPA dikurangi EPB, dengan EPA adalah energi potensial awal dan EPB adalah energi potensial akhir. Dengan kata lain, usaha sama dengan M dikali G dikali HA dikurangi M dikali G dikali HB. Dengan HA adalah posisi awal benda dan HB adalah posisi akhir benda. Yang kedua, hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau W sama dengan delta EK. Delta EK adalah EK2 dikurangin EK1. Dengan EK1 merupakan energi kinetik awal dan EK2 adalah energi kinetik akhir. Terakhir, kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan, yaitu EM1 sama dengan EM2. Dengan EM1 sama dengan EK1 ditambah EP1, dan EM2 sama dengan EK2 ditambah EP2. Perlu diingat, jika benda dilepas tanpa kecepatan awal, maka V0-nya sama dengan 0. Dan jika benda mencapai titik tertinggi, maka Vt-nya sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, maka hanya sama dengan 0.
Nah, itu tadi teman-teman materi kita hari ini. Agar teman-teman semakin paham, yuk kita coba contoh-contoh soal berikut. Soal pertama. Seperti di awal video tadi, soal ini meminta kita untuk menentukan besar usaha yang diberikan Andi jika mobil tidak berpindah. Yes, jawabannya adalah 0, karena usaha adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah, maka usahanya 0. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, 0. Soal kedua. Diketahui gaya yang bekerja pada balok adalah 50 Newton, sehingga balok berpindah sejauh 8 meter. Pertanyaannya, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh orang tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, perlu kita ingat lagi persamaan terkait besar usaha jika gaya searah dengan perpindahannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tuliskan kembali bentuk persamaannya, yaitu W sama dengan F dikali S. Kemudian, kita masukkan yang sudah diketahui. F-nya tadi kita tahu itu adalah 50 Newton, dan S-nya adalah 8 meter. Maka, usahanya adalah 50 dikali 8. Hasilnya adalah 400 Joule. Jadi, jawabannya adalah E. 400 Joule. Soal nomor 3. Diketahui sebuah vacuum cleaner ditarik oleh seseorang dengan gaya 50 Newton dan gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat dengan arah perpindahannya. Jadi, tetanya adalah 60 derajat ya. Kemudian, perpindahan yang dialami oleh vacuum cleaner tersebut adalah 8 meter. Pertanyaannya, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh orang tersebut? Untuk menjawab soal nomor 3, perlu kita ingat lagi persamaan terkait besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Nah, kita tulis saja persamaannya itu W sama dengan F cos theta dikali S. Kita punya tadi diketahui F-nya adalah 50 Newton, kemudian theta-nya 60, dan S-nya adalah 8. Kita masukkan besaran-besaran tersebut ke dalam persamaannya. Sehingga W sama dengan 50 Newton dikali cos 60 dikali 8 meter. Nah, nilai dari cos 60 itu adalah setengah, sehingga bisa kita hitung 50 Newton dikali setengah dikali 8 meter. Hasilnya adalah 200 Joule. Soal nomor 4. Sebuah benda bermasa 3 kg bekerja gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya, seperti yang ditunjukkan pada grafik di samping. Jika arah gaya searah dengan perpindahannya, maka besar usaha yang dilakukan benda hingga berpindah sejauh 7 meter adalah. Dari soal tersebut, diketahui bahwa grafiknya berbentuk trapesium. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan luas trapesium ya. Jadi, kita harus ketahui dulu sisi sejajarnya, yaitu bagian A, ini nilainya adalah 4. Kemudian, B-nya adalah 7, dan tingginya yaitu 20. Maka kita bisa menentukan besar usahanya menggunakan persamaan luas trapesium, yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Kita tahu bahwa A dan B-nya tadi 4 sama 7 ya, jadi langsung saja kita masukkan setengah dikali 4 tambah 7 dikali 20. Hasilnya adalah 110 Joule.
Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Nah, dari soal ini diketahui bahwa sebuah benda bermasa 1 kg. M-nya 1 kg, kemudian dilempar ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan awal atau V1-nya yaitu 40 meter per sekon. Nah, kita anggap ketinggian bola awal itu berada di atas permukaan tanah sehingga hanya sama dengan 0 ya. Kemudian ditanyakan besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter. Nah, ini pada ketinggian 20 meter atau H2-nya sama dengan 20 meter itu energi kinetiknya berapa? Seperti itu ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. EM1 yaitu EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Sehingga pada EM1 ini hanya memiliki energi kinetik saja karena energi potensialnya itu H1-nya sama dengan 0. Jadi semua bilangan yang dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Sehingga dia hanya memiliki energi kinetik saja, setengah mv1 kuadrat. Kemudian EK2-nya tetap kita tulis EK2 karena dia yang ingin dicari, ditambah EP2. EP2-nya yaitu Mg kali H2. Kita masukkan besaran-besaran yang diketahui ke dalam persamaan ini. Setengah kali 1 dikali 40 kuadrat. 40 kuadrat itu adalah 1600. Sama dengan EK2 ditambah 1 dikali 10 dikali 20. Sehingga hasilnya EK2 yaitu 800 Joule dikurangi 200 Joule sama dengan 600 Joule. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Diketahui buah kelapa masanya 1 kg, kemudian kecepatan awalnya sama dengan 0 karena buah kelapanya jatuh bebas. Ingat, semua benda yang jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian, buah tersebut jatuh dari ketinggian 6 meter, berarti ketinggian buah kelapa itu sama dengan 6 meter. Di soal ini kita diminta untuk menentukan besar energi kinetik buah kelapa pada titik B. Nah, untuk mengetahui berapa tinggi titik B, kita bisa menghitung selisih antara titik AC dikurangi AB. Nah, jika tinggi AC itu 6 meter dan tinggi AB itu 4, maka tinggi BC atau hal B itu sama dengan 2 meter. Oke ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. EMA sama dengan EMB. EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB.
EPA sama dengan M kali G dikali HA ditambah EKA-nya yaitu setengah MV kuadrat. Nah, karena V di posisi A itu sama dengan 0, maka energi kinetik di A juga 0. Jadi, EMA itu hanya memiliki energi potensial saja. Kemudian, EMB itu MG kali HB ditambah EKB. EKB ini yang mau kita cari ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa tulis langsung. Kita masukkan besaran-besarannya. Ada M-nya 1, G-nya 10, HA-nya adalah 6. Sama dengan 1 kali 10 dikali HB-nya 2 ditambah EKB. EKB yang mau kita cari. Nah, EKB-nya ini kita tinggal sendiri ya. Di ruas kanan, yang 20-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi 60 dikurangi 20 sama dengan 40 Joule. Soal terakhir. Nah, di soal terakhir ini, kita diminta untuk menganalisis pernyataan-pernyataan nomor berapa saja yang benar dari sebuah kasus, yaitu sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita ingat-ingat lagi bahwa jika mencapai titik tertinggi, itu kan VT-nya sama dengan 0 ya. Jika 0, V-nya 0, maka EK-nya juga sama dengan 0, atau EK-nya pasti minimum. Dan ketika titik tertinggi, pasti ketinggiannya juga maksimum, karena tertinggi kan, sehingga EP-nya, energi potensialnya, maksimum. Begitupun sebaliknya, jika benda jatuh di permukaan tanah, maka VT-nya sama dengan maksimum. Kalau VT-nya maksimum, maka EK-nya sama dengan maksimum. Begitupun untuk H-nya. H-nya ketika di permukaan tanah berarti hanya adalah 0, maka EP-nya minimum. Nah, dari analisis ini maka kita bisa tentukan pernyataan mana sajakah yang benar. Nah, dari yang ini maka kita bisa tentukan bahwa pernyataan yang benar nomor 4 saja. Oke ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang usaha dan energi ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.